Riona Silaban ini adalah Dirjen Kekayaan Negara. Tapi sebagai komisaris Bank Mandiri, dia punya penghasilan satu bulan 1,7 miliar rupiah dan setahun berarti 20,4 miliar. Ini ya, jadi dia punya penghasilan 20,4 miliar, 20 miliar 400 juta setahun. Tapi dalam pendapatan di LHKPN satu tahun cuma naik 9 miliar. Artinya apa? Ada 11 miliar lain yang tidak dilaporkan. Begitu kelakuan ya. Ini Sri Mulyani tahu nggak nih? Kalau nggak tahu kok bisa nggak tahu gitu loh. Katanya itu orang-orang pilihan dia, katanya itu orang-orang dekat dia, orang-orang kepercayaan dia. Saya ingin mengulik 9 pejabat tinggi eselon 1 Kementerian Keuangan yang dengan berbagai posisinya, jabatan strukturalnya, dan juga jabatan tambahan rangkap jabatannya sebagai komisaris BUMN ya. Lalu kita melanjut kepada Adnin Hadianto. Adnin Hadianto ini Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badiklat. Ini posisi yang apa sih gitu ya. Tapi oke lah, tetapnya bagi Badiklat, eselon 1 dia punya gaji 90,5 juta sebulan. Jadi setahun 1 miliar 86 juta. Oke. Lalu dia juga PLT Dirut LPDP. Ini tidak diketahui gajinya ya. Komisaris DPTN, dia juga menjadi komisaris BTN dengan gaji atau pendapatan sebulan 512 juta ya sebulan. Nggak banyak ya gaji dan tantim ya. Emang BTN kurang sukses juga dia dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi setahun dia dapat penghasilan dari BTN 6 miliar 144 juta setahun. Jadi penghasilan setahunnya 7,2 miliar. Oke, siapa tadi namanya? Andin Hadianto. Tapi dalam LHKPN 2020 ke 2021 cuma naik 484 juta. Padahal penghasilannya 7,2 miliar. Dilaporkan cuma naik 484 juta. Kemana sisanya yang banyak sisanya itu ya? 6 miliar hampir 6 miliar sisa selisihnya ya. Cuma segitu doang. Sisanya kemana? Takut bayar pajak banyak. Aduh. Ya, kita lanjut lagi. Ini yang pernah saya muat dalam podcast saya. Riona Silaban ini adalah Dirjen Kekayaan Negara pada tahun 2021 dan sebelumnya menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang posisi yang dipakai Andin Hadianto tadi ya. Dia sebagai pejabat negara, sebagai Dirjen Kekayaan Negara punya gaji sama 90,5 juta per bulan. Setahun berarti dia punya gaji 1 miliar 86 juta. Oke. Tapi sebagai komisaris Bank Mandiri, dia punya penghasilan satu bulan 1,7 miliar rupiah dan setahun berarti 20,4 miliar. Ini yang pernah saya angkat ya dengan 700. Waktu itu saya masih menyebutnya hanya gaji saja 630 juta. Kalau di sini menjadi 1,7 berarti termasuk tunkin yang bukan tantim yang dibagi per 12 kan dia bagi akhir ujung tahun ya. Anda punya penghasilan 1,7 miliar sebulan, Bos. Nah, menarik ya. Jadi dia punya penghasilan 20,4 miliar. 20 miliar 400 juta setahun. Tapi dalam pendapatan di LHKPN satu tahun cuma naik 9 miliar. Artinya apa? Ada 11 miliar lain yang tidak dilaporkan. Begitu kelakuan ya. Ini Sri Mulyani tahu nggak nih? Kalau nggak tahu kok bisa nggak tahu gitu loh. Katanya itu orang-orang pilihan dia, katanya itu orang-orang dekat dia, orang-orang kepercayaan dia. Terus dia tahu dong ya.
Lalu kita masuk ke pendapatan siapa nih? Ini namanya Wakil Menteri Keuangan ya, namanya Suhasil Nazara ya. Sebagai Wakil Menteri Keuangan, dia gajinya 121 juta per bulan. Wakilnya, kalau menterinya berapa? Menteri cuma 19 juta ya, kok bisa gitu ya? Iya ya, kenapa ya menteri 19 juta, wakilnya 121 juta sebulan. Jadi setahun dia punya penghasilan 1.452 juta. Tapi dia sebagai komisaris PLN, saudaranya, penghasilan dari PLN 2.163 juta per bulan. 2.163 juta per bulan, artinya punya penghasilan dari PLN setahun 25.956 juta, hampir 26 miliar saudara sekalian. Tapi dalam LHKPN satu tahun cuma naik 11,8 miliar. Artinya ada lebih dari 14 miliar, lebih dari 14 miliar yang tidak dilaporkan. Lalu kita ke Askolani ya, Dirjen Bea dan Cukai. Sebagai Dirjen Bea Cukai dia punya gaji 90,5 juta, sama setahun berarti 1 miliar 86 juta. Oke, tapi dia juga komisaris PT BNI Persero yang setiap bulan dia punya penghasilan 1 miliar 40 juta. Jadi dalam setahun kali 12 dia punya penghasilan 12 miliar 480 juta setahun. Oke, kita lihat sekarang di LHKPN-nya disebutkan naik 4 miliar 216 juta. Jadi ada selisih 8 miliar lebih yang tidak dilaporkan. Lagi-lagi kita bisa bertanya kepada Askolani, Dirjen Bea Cukai ini, kemana sisanya? Disimpan di mana? Dijadikan barang apa? Rumah, apartemen, perhiasan, berlian, mobil, dan sebagainya. Lalu ada Astera Primanto Bakti ya. Astera Primanto Bakti ini paling miskin karena hartanya cuma naik 4,4 miliar setahun. 4 miliar 440 juta ya. Dia menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan ya. Gajinya sama 90,5 juta. Jadi setahun 1 miliar 86 juta. Kemudian sebagai komisaris PT Semen Indonesia Group, kecil kan? Cuma dapat 370 juta sebulan ya. Kali 12 cuma 4 miliar 440. Jadi dia punya penghasilan seperti itu. Kenapa di dalam LHKPN-nya cuma dilaporkan 1,85 miliar? Ada selisih juga. Nah, lalu kita last but least, Heru Pambudi yang kemarin disebut-sebut oleh Mahfud MD dalam pusaran uang 349 triliun ya, yang sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ya. Gajinya sama 90 juta 500 ribu, setahun 1 miliar 86 juta, dan dia komisaris Pertamina Persero. Wah, penghasilan dia satu bulan 2,8 miliar, 2 miliar 800 juta sebulan. 2 miliar 800 juta sebulan. Jadi setahun dia punya penghasilan dari Pertamina 33,6 miliar. 33 miliar 600 juta setahun ya. Ditambah dengan gajinya tadi yang 1 miliar 86 juta tadi, berarti dia punya uang hampir 35 miliar ya, 35 miliar, tapi dalam LHKPN dia hanya melaporkan naik 4,449, 4,5 miliar kurang ya. Jadi lebih dari 31 miliar tidak dilaporkan. Nah, saudara-saudara, tadi parade para petinggi Kementerian Keuangan, para dirjennya. Salon satunya yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sosok perempuan yang dipersepsikan, dipoles, dicitrakan sebagai perempuan tangguh, perempuan smart, ya, pintar, berintegritas, menjunjung etika, apalagi ya, Menteri Keuangan terbaik dunia dan seterusnya dan sebagainya. Tapi mengawasi
Pegawai Kemenku yang jumlahnya sekian puluh ribu itu, untuk 10 orang saja, 9 eselon 1 saja dia tidak tahu. Bagaimana dia tidak tahu anak-anak buahnya ini punya harta super jumbo ini dari penghasilan resmi, saudara sekalian, tapi dia tidak tahu dalam LHKPN ini. Emangnya dia nggak sempat ngitung-ngitung gitu ya? Gila lo, Ed. Menteri Keuangan suruh gitu-gitu. Ya harusnya, ini kan para pembantu utamanya. Wajar dong kalau dia memberikan perhatian lebih ya, dalam rangka tadi menjaga integritas. Integritas. Ternyata isi tasnya luar biasa. Nah, PNS. Harusnya nih, menarik nih, harusnya para PNS ini, para eselon 1 ini dipecat. Karena dia bertahun-tahun menyembunyikan. Satu, dipecat. Kedua, dikenai sanksi perbajakan. Membayar denda 2 kali dari pajak terutang atau yang belum dibayar. Oke? Selisihnya ya. Sri Mulyani, Anda sebagai pimpinan, sebagai menteri, coba deh ya, rapiin dulu. Rapiin yang benar-benar. Kita nggak ngulik harta Anda sebagai menteri. Oke, silakan saja kita kali ini kita fokus ke para pembantu utama Anda. Ya, kalau itu tidak bisa Anda bereskan, jangan berharap sok-sokan mau ngatur Indonesia dalam soal pendapatan pengeluaran yang dahsyat, yang justru selama Anda menjabat 2 kali sebagai Menteri Keuangan, yang ada justru utang bertambah-tambah dengan sangat dahsyat, jumlahnya hampir 8.000 triliun dengan bunga yang super tinggi. Dan itu betul-betul menyusahkan kami, rakyat Indonesia. Jokowi, Mas Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tolong kasih perhatian serius soal ini, ya. Paling tidak adalah satu titik bagus saja menjelang Anda pergi meninggalkan kursi kekuasaan. Satu saja, ya, beresin soal ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.